Laki yang memperlakukan istrinya dengan mulia, Allah mudahkan rezekinya, Allah bahagiakan hidupnya. Tapi yang berlaku aniaya pada istrinya selalu berhadapan dengan cobaan dalam usahanya dan kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini masih dalam suasana bulan Muharram, bulan pendidikan bagi kita untuk menjaga, menjunjung tinggi kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehormatan sesama makhluk Allah, agar kita menjadi manusia yang betul-betul memiliki pekerti dan akhlak yang membuat kita dapat membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana Allah menyempurnakan rahmat dan kebahagiaan bagi hamba-hambanya, dan tidak lagi ada penderitaan, kebencian, permusuhan. Yang ada adalah cinta, rahmat, kebahagiaan yang tak mungkin dapat diberikan dalam kehidupan dunia. Tadi Ustaz Hamzah berbicara mengenai kehidupan rumah tangga. Barang siapa yang membaca ayat-ayat hukum dalam Al-Quran akan menemukan bahwa 2/3 ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Ayat yang berbicara mengenai sholat tidak banyak. Ayat yang berbicara mengenai hukum-hukum yang lain tidak banyak, termasuk diantaranya bicara mengenai siam, kan tidak banyak. Tapi kenapa pembicaraan mengenai rumah tangga begitu banyak, bahkan terperinci? Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk membangun umat yang benar-benar berinduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meneladani Rasul, dihiasi dengan makarimul akhlak yang menciptakan kerukunan dan keharmonian di antara mereka. Seperti tadi yang Ustaz Hamzah sampaikan, bahwa rumah tangga ini miniatur dari apa? Dari masyarakat dan umat. Bila rumah tangganya baik, rumah tangganya sukses dalam membangun keharmonian, kerukunan, dan dalam mendidik anak-anak mereka yang merupakan generasi yang akan bertanggung jawab untuk mengemban amanat, niscaya kehidupan umat ini akan baik. Tapi bila rumah tangganya gagal, yang akan terjadi anak-anak yang akan tumbuh di masa akan datang, anak-anak yang tidak siap untuk menerima amanat. Oleh karena itu terjadinya kerusakan dimulai dari rumah tangga, baik kerusakan yang terjadi pada individu maupun kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat. Dalam rumah tangga, anak-anak kita menyerap pendidikan yang baik, menyerap akhlak dan pekerti yang luhur yang menjadi bekal mereka, atau mereka terkontaminasi oleh apa? Akhlak dan pekerti yang buruk
yang akan berpengaruh dalam kehidupan mereka di masa akan datang. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik dalam menggauli memperlakukan keluarganya. Allah berfirman dalam Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan perlakuan yang baik dan mulia ini akan menumbuhkan cinta di hati pasangan. Juga akan menjadi motivasi yang baik buat anak-anak mereka, yang membuat suami istri dapat bekerja sama dalam keharmonian, kecintaan, dan saling menghormati. Nah, yang menakjubkan Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, bagaimana laki-laki memandang wanita ini dengan pandangan yang rendah. Wanita hanya sebagai pemuas nafsu. Wanita menurut masyarakat jahiliyah dianggap beban yang tidak berperang, yang tidak mencari nafkah pada saat perang. Seandainya mereka kalah, wanita-wanita mereka akan dipermalukan. Bahkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, walaupun tidak seluruhnya, sebagian mereka menganggap wanita ini merupakan harta yang diwariskan. Kalau seorang bapak meninggal dunia, memiliki beberapa istri, anaknya melihat siapa di antara istri bapaknya yang menarik, dikalungkan sorbannya, dia mengatakan ini bahagian saya. Hingga Allah turunkan firman-Nya, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh orang-orang tua kalian. Perlakuan mereka terhadap wanita perlakuan yang kasar. Wanita tidak memiliki sama sekali haknya kehormatan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Artinya masyarakat yang sudah betul-betul mengakar di hati mereka sikap memandang remeh wanita, sampai di saat mereka melahirkan seorang wanita, mereka tidak menyambut dengan gembira. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira dengan seorang anak wanita, wajahnya berubah hitam kelam. Dia betul-betul menanggung kesedihan, penderitaan, dan juga rasa malu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dari malunya dia bersembunyi dari teman-temannya karena kabar buruk yang diberikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bertanya-tanya, apakah dia besarkan perempuan ini dalam kehinaan atau dia kubur wanita ini hidupnya. Ini gambaran yang Quran berikan mengenai masyarakat jahiliyah, di mana mereka memandang wanita ini di saat lahir merupakan kehinaan. Di saat dia tumbuh dewasa terkadang menjadi menjadi alat jual beli, menjadi alat jual beli, diperalat si wanita untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang dari kalangan mulia, maka anaknya diberikan bahkan kepada kakek-kakek tanpa persetujuan. Ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan kita semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Allah ciptakan pria wanita berpasang-pasangan
Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan bagi pria untuk menindas kaum wanita, tapi agar mereka berpasang-pasangan mengarungi kehidupan, bekerja sama untuk menjalankan amanat Allah. Allah jelaskan hak laki-laki, tapi Allah jelaskan dalam waktu yang sama kewajibannya. Allah jelaskan hak-hak wanita, Allah jelaskan juga kewajibannya. Adapun dalam kehidupan politik, wanita tidak punya peran apa-apa. Jangankan dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sosial, dalam rumah pun kalimatnya tidak akan didengar. Ketika Nabi membacakan ayat-ayat Allah, mencerahkan mereka, menjelaskan kesalahan mereka dengan cara yang bijak, lalu mensucikan jiwa mereka, terjadi perubahan yang luar biasa. Dan Nabi memberikan contoh di tengah kehidupan rumah tangganya. Putra-putra Nabi kita satu persatu diambil oleh Allah. Yang tertinggal adalah putri-putri. Bagaimana Nabi memuliakan putrinya? As-Sayyidah Fatimah bila datang ke rumahnya, Nabi bangun, dikecup keningnya, didudukkan di tempat duduknya. Dan Nabi paling senang kalau menerima kiriman makanan dari Fatimah. Kalau beliau akan berangkat keluar dari Madinah, rumah yang terakhir ditinggalkan rumah putrinya. Kembali dari luar kota, setelah masuk ke masjid, rumah pertama yang dikunjungi rumah putrinya. Dan Nabi mengatakan kepada putrinya, Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ini panggilan yang luar biasa kan? Ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi berbisik di telinga Fatimah bahwa saya akan menyambut utusan Tuhanku, meninggalkan kamu. Fatimah langsung bercucuran air mata. Setelah itu kembali Nabi membisikkan dirinya, dan kamu orang yang pertama akan menyusul saya. Langsung beliau tersenyum. Padahal kan beliau memiliki suami kan, memiliki anak yang dicintai. Tapi kenapa beliau tidak berat berpisah dari mereka? Lebih suka berkumpul bersatu bersama ayahnya, karena ayahnya memperlakukan dirinya dengan mulia. Seorang ibu bagaimanapun juga, dia kebanyakannya lebih cinta pada anaknya, betul tidak? Kepada anak, kepada suami, sampai orang bilang perempuan, ya, pada akhirnya kalau sudah besar dia akan menyeberang, berkumpul bersama suami dan anaknya, lupa kepada orang tuanya. Tapi lihat bagaimana Fatimah alaihi salatu wassalam ketika mendengar kabar bahwa dia akan menyusul ayahnya dalam waktu singkat, menjadi kebahagiaan buat dirinya. Nabi memiliki putri, ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalthum, semuanya mendapatkan perlakuan yang mulia. Nah, Fatimah karena terlambat menikah, selalu mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dekat kepada Rasulullah. Kenapa Nabi tidak mendapatkan keturunan dari jalur laki-laki, tapi justru dari jalur perempuan, untuk menunjukkan kemuliaan wanita tidak kalah dengan kemuliaan kaum pria. Cucu dari anak wanita tidak kalah dengan cucu dari anak laki-laki. Kalau bangsa Arab tidak menganggap cucunya kalau dari anak laki-laki, dari anak perempuan bukan cucunya, betul tidak? Sampai sekarang di Hadramaut, ya, menganggap cucu dari anak perempuan itu tidak seperti mereka memandang cucu dari anak laki-laki. Sampai dalam pembagian warisan, ya, masih tidak lepas dari pengaruh jahiliyah. Kalau seorang meninggal dunia, punya cucu, anak-anaknya meninggal dunia, ada cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, maka yang menerima warisan cucu dari anak laki-laki, dari perempuan tidak terima warisan. Ada nggak nasnya? Tidak. Allah bilang dalam Al-Quran,
lirrijali nasibum mimma tarakal walidan walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Laki-laki menerima hak dari warisan yang ditinggalkan kedua orang tua, wanita juga memiliki hak dari peninggalan orang tua. Cuma perbedaan, laki-laki lebih besar dari wanita karena laki yang membayar mahar, yang memberikan nafkah, yang menyediakan rumah, sedangkan wanita tidak. Nasiban mafruḍa, bahagian yang langsung ditetapkan Allah Ta'ala. Tapi ternyata hukum yang diterapkan terpengaruh oleh tradisi budaya jahiliyah. Ada sebuah syair ya, yang bunyinya, anak kami itu anak dari anak laki-laki. Adapun anak dari anak-anak perempuan kita itu anak laki-laki yang jauh dari laki-laki yang jauh. Kalau ada cucu dari anak laki-lakinya, orang yang masih kuat jahiliyahnya mengatakan gua na'im. Tapi kalau cucu dari anak perempuan, sikap merendahkan ini masih ada sampai saat ini. Dan di kalangan juga orang-orang Chinese juga ada hal-hal seperti ini. Mereka menganggap cucu mereka, keturunan mereka dari anak laki-laki. Jadi kita perhatikan bagaimana martabat perempuan itu begitu rendah. Bahkan dalam silsilah nasab, mereka tidak tulis anak-anak perempuan mereka. Yang mereka tulis hanya anak laki-laki. Bahkan dalam silsilah nasab kita di tengah-tengah Alawiyin, lihat coba, ada nggak anak perempuan ditulis? Karena yang melanjutkan keturunan mereka adalah laki-laki. Kalau seandainya benar, berarti mereka bukan cucu Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka dari Fatimah, bukan dari apa? Bukan dari anak laki-laki. Rupanya Allah ingin menunjukkan kemuliaan wanita tidak kalah dengan laki-laki dalam meneruskan keturunan, dalam kedudukan dan kemuliaan. Ini yang diajarkan Islam. Indah nggak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan pernah memandang cucu dari anak perempuan lebih kecil. Bagaimana Rasulullah memandang Al-Hasan wal Husain? Al-Hasan wal Husain minni. Ini merupakan pendidikan dari Allah yang mengambil anak laki-lakinya, meninggalkan anak perempuan untuk menunjukkan kemuliaan mereka, bahwa mereka juga bisa mewariskan keturunan. Bahkan ibu ini punya peran yang besar, luar biasa. Oleh karena itu, lihat bagaimana Al-Quran mendudukkan wanita di hadapan laki-laki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian adalah ladang-ladang dan tanaman kalian. Merupakan ladang tanaman kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangi ya ladang-ladang kalian dengan cara yang kalian suka. Bagaimana seorang petani memandang ladang, ibu sekalian? Ada petani yang mengatakan, istri saya yang pertama, ladang saya. Petani itu betul-betul mencintai ladangnya, menjaganya, merawatnya. Saksikan di saat petani bercocok tanam. Dari mulai dia membersihkan kotorannya, membajak, menyiram, memupuk. Kemudian mulai menanam. Setelah itu setiap hari dia bersihkan ladangnya, dia jaga, dia perhatikan airnya. Betul nggak ibu sekalian? Nah, kalau seorang laki-laki memperhatikan istrinya dengan cara seperti ini, melindunginya dari hal-hal yang bisa merusak, menghambat pertumbuhannya, kira-kira bagaimana keadaan rumah tangga?
Jadi wanita-wanita kalian, ladang-ladang kalian, fa'tu harfakum anna syi'tum, gauli istri kalian dengan cara yang kalian suka. Wa qaddimu li anfusikum, wa qaddimu li anfusikum. Apa maksudnya wa qaddimu li anfusikum? Qaddimu li anfusikum di sini secara tidak langsung mengingatkan kita untuk memulai dan mendahului kebaikan buat pasangan kita. Jangan masing-masing menunggu. Jangan masing-masing menunggu. Karena begitu kita memulai kebaikan terhadap pasangan kita, berkata-kata yang manis, memperlakukan dengan mulia, membuka hatinya untuk melakukan hal yang sama. Betul tidak Ibu sekalian? Ada pasangan suami istri menikah. Kebetulan si laki-laki dipilihkan oleh orang tuanya, tidak pernah berkenalan sebelumnya. Si wanita tidak terlalu cantik, tidak terlalu cantik. Pertama si laki-laki menikah dengan wanita ini, hatinya tidak puas, sampai duduk di pelaminan pun tidak puas. Dia menganggap orang tuanya memilihkan wanita tidak seperti yang diharapkan. Setelah berumah tangga, tahu-tahu dia dikejutkan oleh sikap istrinya yang baik, yang mulia, yang lembut, yang bersabar. Subhanallah, dari perlakuan istrinya yang mulia, kecintaan tumbuh di hati suami. Sampai pada akhirnya suami ini betul-betul memuliakan istrinya yang luar biasa karena akhlak pekertinya. Padahal suaminya termasuk orang yang keras, berubah menjadi lembut karena sikap istrinya. Jadi perlakuan yang baik ini luar biasa. Kalau kita berjalan di tengah kampung, orang yang mukanya asam di pinggir jalan, kita ucapkan assalamualaikum, berubah nggak mukanya? Yang tadinya asam langsung ceria. Kata-kata yang baik, akhlak yang baik membuka pintu hati. Sebaliknya kata-kata yang buruk menimbulkan kebencian. Walaupun orang memberikan kita uang, memberikan bantuan, tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, yang ada kebencian dan permusuhan. Betul nggak para jamaah? Sebaliknya lagi, seorang wanita menikah dengan pria yang tidak masuk dalam apa? Dalam nilai dia. Dia mendambakan laki-laki yang tampang gagah karena dia wanita yang cantik. Ternyata menikah dengan laki-laki yang jauh dari bayangan dia. Duduk di puada gak memandang suaminya, air mata juga berlinang, sedih karena dia merasa apa? Dipilihkan untuk dirinya suami yang dia tidak sukai. Tapi bersama waktu lakinya yang baik memuliakan dirinya, subhanallah, apa? Si wanita yang tadinya memandang suaminya seperti Rahwana, dia pandang seperti Arjuna. Tadi dia melihat suaminya seperti Rahwana, tahu-tahu dia memandang seperti apa? Arjuna, karena perlakuan suami yang mulia. Jadi ketampanan betul pesona, kecantikan pesona, tapi kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik, kata-kata yang mulia, yang akan muncul kecintaan berbalik dengan kebencian. Betul tidak ibu sekalian? Ibu kalau mendengarkan suami berkata-kata baik, mulia, menjunjung, menghormati, walaupun cuma makan pas-pasan di rumah, hati bahagia enggak? Coba diberikan macam-macam kendaraan, kredit card, sedikit-sedikit suami ngungkit, kamu ini dasar perempuan yang sama sekali tidak bersyukur. Berapa banyak yang saya berikan buat kamu? Ada supir pribadi, saya berikan kendaraan, saya berikan kebebasan untuk berbelanja, tapi sikap kamu sama sekali tidak syukur. Kalau suami lagi jengkel di luar, istri menjadi tempolong tumpahan marahnya. Sakit hati kan? Tadinya waktu pertama kali dia senang dapat suami yang kaya, gak apa-apa dah, kurang-kurang cakep sedikit, yang penting kaya. Walaupun akhlaknya kurang baik, habis kawin cinta bisa berubah segala-galanya. Ternyata begitu dia kawin, dia nyesel luar biasa.
Jadi bukan soal ini, bukan soal ketampanan, tapi akhlak pekerti yang mulia. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Arti qaddama yuqaddim, di saat orang mempersembahkan sesuatu, ya, kebaikan, manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada dirinya. Mempersembahkan yang buruk, akibatnya dia yang akan rasakan. Jadi persembahkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang menumbuhkan kecintaan bagi pasangan kalian, yang semua manfaatnya kembali kepada kalian. Tapi ingat, jangan seseorang mau menyenangkan pasangannya tapi dengan cara yang nggak benar, dengan cara yang haram. Laki-laki untuk menyenangkan istri korupsi, bisa aja. Perempuan ingin menyenangkan suaminya melakukan perbuatan dosa. Allah bilang setelah itu wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Jadi kalian saling berbuat kebaikan, memperlakukan pasangan dengan cara yang mulia, tapi ingat wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Jangan untuk menyenangkan pasangan kita melakukan dosa. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah bahwa kalian akan berhadapan dengan Allah, menjumpai Allah. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira dari Allah. Untuk siapa? Orang yang beriman. Karena ada suami untuk membahagiakan istrinya, dia bersikap durhaka pada orang tuanya. Ada laki-laki menikah dengan seorang wanita, kebetulan punya kontrakan banyak. Si laki-laki kebetulan pendapatannya pas-pasan. Biasanya laki-laki yang seperti ini agak minder sama istrinya, agak minder, kecuali kalau istrinya mulia. Si ibu tidak punya tempat tinggal, kontrak di rumah mantu perempuan. Dia harus nyuci, kerja untuk membayar kontrakan di rumah menantunya. Si anak laki-laki tidak ingat kebaikan ibunya dari mulai kecil, bahkan dalam kandungan bagaimana dia menanggung derita, melahirkan juga menderita, membesarkan menderita. Setelah sukses dia lebih peduli terhadap istrinya, lupa pada jasa kebaikan ibunya. Si perempuan mengeluh melalui radio, menceritakan keadaan. Kejam nggak? Kalau dia merasa minder karena kawin sama wanita yang punya kelebihan, lebih baik dia kawin sama perempuan yang setara dengan dirinya. Tapi ada lagi wanita dari ekonomi dia lebih mulia dari suaminya, lebih kaya. Keluarga suaminya miskin, tapi si wanita ini memang mulia. Dia muliakan ibu mertuanya. Karena dia cinta sama suaminya, dia hormati suaminya, dia muliakan ibu mertuanya. Dia sediakan rumah buat ibunya, dia hargai. Padahal dia apa? Dia ini ya, yang menanggung sebagian beban rumah tangga. Akhlak suaminya baik dan mulia, si istri menghargainya, maka dia menghargai juga keluarga yang dicintai suaminya. Indah kan? Begitu juga seorang laki-laki bisa dia mencintai seorang wanita yang akhlaknya baik, mulia, dia ingat pada orang tuanya yang menghadiahkan dia anak yang mulia. Dia hormati juga keluarga istrinya, dia hargai dan muliakan. Jangan seperti kebiasaan orang sekarang. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan, ditanya saudaranya berapa banyak. Saudaranya ada 10, ya jangan, entah jadi beban ngerepotin. Akhirnya pendapatan kamu istri bakal berkurang karena ngurusin saudaranya. Orang tuanya masih ada nggak? Sudah meninggal, alhamdulillah. Ada yang begitu. Kalau orang tuanya ada, waktu anak perempuan yang mau menikah dia bisikin, usahakan jangan biarkan suami terlalu dekat sama orang tua, sama saudaranya. Jangan biarkan suami terlalu dekat dengan orang tua dan saudaranya. Kejam gak? Tapi sebaliknya, kalau anak laki-lakinya mau menikah, dia bisikin, kamu laki-laki harus jadi pemimpin.
Jangan tunduk sama istri, jangan juga terlalu dekat sama keluarga istri kamu. Ingat, ibu yang besarkan kamu, ibu yang mendidik kamu, kamu harus ingat betul-betul kewajiban kamu. Indah gak? Ini namanya mutaffifin, yang curang, berkaitan dengan haknya minta dipenuhi, berkaitan dengan hak orang lain dikurangi. Allah tetapkan wailun lil mutaffifin. Orang seperti ini tidak akan mencium bau surga, tidak akan berjumpa dengan Allah, dan akan menjadi penghuni api neraka. Harus adil dong. Kita mendapatkan seorang wanita yang baik dan mulia dari ibu yang mulia, kita hargai mereka. Saya merasa saya bersama mertua saya seperti ibu saya sendiri. Malah saya punya mertua jadi rebutan antara mantu, rebutan, cemburu-cemburuan lagi. Saya bilang saya mertua, Mi, saya punya orang tua sudah meninggal semuanya, kalau yang lain kan masih punya orang tua. Betul. Kita berebutan ibu ini supaya tinggal di rumah kita, kumpul bareng kita. Karena apa? Karena memang akhlaknya baik. Jadi kalau bertambah keluarga kan kebahagiaan lebih indah. Jangan takut soal rezeki. Allah berikan kita rezeki karena akhlak dan pekerti yang luhur. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, yang membuat pintu rezeki murah itu bukan usaha aja, ada pupuknya, akhlak yang baik. Begitu juga rezeki seret, bahkan yang depan mata bisa meninggalkan kita gara-gara mulut. Satu orang teman kita selalu ngeluh, Ustaz, kenapa nih Ustaz? Udah jabat tangan setuju, lepas lagi berkali-kali. Saya bilang, mulut kamu luar biasa. Kamu ini baik, suka bantu orang, suka membela orang yang lemah, tapi mulutnya lepas kontrol. Kalau ngomong luar biasa, hadirin sekalian. Akhirnya banyak kesempatan hilang. Orang yang ingin rezekinya dimudahkan, diluaskan, dosanya diampunin, kemudian dimudahkan masuk surga, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kalau ada dua penjaga toko, yang satu begitu kita periksa-periksa, kalau nggak mau beli jangan megang-megang. Yang satu senyum, ramah, mau lihat apa saja diikutin. Ibu nggak usah khawatir, kalau mau beli beli, kalau nggak jangan keberatan. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Mana yang kita akan utamakan? Yang muka asam, apa yang muka madu? Yang senyum. Jelas yang baik akhlaknya. Begitu juga wanita yang akhlaknya baik menjadi kecintaan suaminya, kecintaan keluarganya. Di saat nanti dia tua, jadi rebutan anak-anaknya. Tapi sebaliknya orang tua yang tidak baik akhlaknya, anaknya pengen cepet-cepet kawin jauh dari orang tua. Jangan tinggal bareng orang tua dah, gak sanggup. Begitu dia lepas, jarang ke rumah orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya panggil dengan paksa. Kenapa? Karena akhlak orang tuanya kurang baik. Jadi wanita-wanita kalian adalah ladang-ladang pertanian kalian. Tergantung kita, mau nanam duri bisa, mau nanam yang bermanfaat bisa, mau menghasilkan yang baik kita jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik. Wa qaddimu li anfusikum. Kalau petani tidak mau mengeluarkan pupuk, tidak mau memperhatikan airnya, tidak mau mengeluarkan biaya, hasilnya pasti tidak akan baik. Begitu juga pasangan suami harus mau mempersembahkan persembahan-persembahan yang baik mulia untuk pasangannya, yang kembali manfaatnya untuk dirinya. Dia menanam 1 butir menghasilkan 700 butir. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Persembahkanlah berbagai macam kebaikan yang manfaatnya kembali kepada kalian, dan bertakwalah pada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah kalian akan berjumpa dengan Allah yang akan menghisab kalian. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira untuk orang yang beriman. Laki yang memperlakukan istrinya dengan mulia, Allah mudahkan rezekinya, Allah bahagiakan hidupnya.
Tapi yang berlaku aniaya pada istrinya selalu berhadapan dengan cobaan dalam usahanya dan kehidupannya. Dia pulang ke rumah seharusnya mendapatkan tempat teduh, dia tidak dapatkan. Kalau suara mobilnya bunyi dari luar, istrinya sama anaknya lagi tersenyum tertawa langsung kaget. Ada yang bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ada yang baca ayatul kursi kalau suaminya pulang. Begitu suaminya pergi, anak istri bilang, "Alhamdulillah." Bahkan ada yang bilang, "Jangan balik lagi kalau perlu." Didoakan kecelakaan buat suaminya. Ini jangan dianggap cerita kosong, tapi ini true story. Sampai ada perempuan ditanya, "Bagaimana kalau suami kamu kawin lagi?" "Alhamdulillah, biar orang ngerasain sama-sama ada penderitaan saya." Kalau suaminya baik, nggak bakal mungkin dia terima. Tapi karena suaminya zalim, dia bilang, "Alhamdulillah kalau ada yang mau bantuin saya dah." Nah, mudah-mudahan ibu-ibu gak seperti itu. Bapak-bapak juga semuanya mulia. Ini yang saya bicarakan ya, merupakan apa? Liku-liku kehidupan yang terjadi, bukan sebuah drama atau film ya. Tapi kenyataan. Saya tahu betul ada laki-laki kalau pulang ke rumah, istrinya lagi enak tidur, kaget langsung. Anak-anaknya juga begitu, yang lari ke kamar, lari ke sana, lari kemari. Mengerikan nggak? Ada yang bapak di luar, istri telepon, dia suruh anaknya telepon, dia suruh cucunya telepon. "Di mana, Bah? Di mana, Njit?" Betul nggak? Dikerahkan pasukan untuk mengingatkan orang tua supaya cepat-cepat pulang. Karena apa? Karena kehadirannya memberikan kebahagiaan, kepergiannya membuat dirindukan. Itu yang seharusnya terjadi, dan ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya keluarganya, wanita-wanita dari sahabatnya juga, yang tua-tua kadang-kadang menghalangi Rasul untuk datang ke rumahnya hanya untuk mencicipi hidangan ala kadarnya. Sampai-sampai wanita-wanita dari sahabat Nabi ketika mendengar Nabi katanya terbunuh dalam peperangan Uhud, mereka keluar mencari jenazah. Di mana? Pada peperangan. Orang bertanya, "Kamu mencari anak kamu?" Dia bilang, "Bukan, saya mencari Rasulullah." Sampai mereka mengatakan, "Dengan ayah ibuku aku tebus kamu." Ayah ibu untuk bangsa Arab itu kemuliaan, lebih daripada dirinya. Kalau dia mengatakan, "Saya tebus kamu dengan ayah ibuku, bi abi wa ummi anta," ini menunjukkan kecintaan orang yang luar biasa. Jadi cintanya orang bukan karena ini, bukan karena juga kedudukan yang diberikan, tapi akhlak pekerti yang luhur. Ini ayat dalam suratul Baqarah perlu mendapatkan perhatian kita. Kalau ayat ini menjadi bekal suami istri, kira-kira bagaimana? Kira-kira akan terjadi kerjasama yang indah nggak? Pasti terjadi. Nah, kalau masyarakat jahiliyah bisa berubah, bagaimana masyarakat Islam kita di Indonesia ini yang terkenal santun dan baik, tinggal disempurnakan dengan bimbingan petunjuk Allah. Demikianlah para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi Ustaz Hamzah ya, yang tadi kita bacakan dari ayat Allah ini bermanfaat buat kita semua. Kita nggak ingin panjang-panjang dalam berbicara, tapi ingin mengamalkan. Ingin mengamalkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Agar apa? Agar kita betul-betul merasakan kebahagiaan secara sempurna. Sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki punya istri 4. Punya istri 4. Si laki-laki ini punya usaha, ya tapi pas-pasan lah dia berikan nafkah buat istrinya. Dia punya rumah cukup baik ya. Tahu-tahu ketika dia jual rumahnya, yang membeli bayarnya emprit-emprit, sedikit-sedikit, sampai akhirnya dia nggak punya rumah. Rumahnya pada saat itu cukup mahal. Nah, diiringi dengan kondisi ini, ekonomi juga turun. Akhirnya dia datang ke istrinya, yang satu dia mengatakan, "Saya nggak punya kemampuan lagi untuk memberikan nafkah buat kamu. Daripada saya berdosa ya,
saya memilih untuk pisah agar tidak membolimi kamu. Kalau kamu mau kawin sama orang lain silahkan. Si perempuan bilang, datang kemari, ongkos saya yang kasih. Istrinya yang satu dagang gado-gado nih, dia bilang, kamu gak usah pikir soal nafkah, datang kemari, ongkos pulang pergi saya yang kasih, gak ada cerai. Datang sama yang kedua, sama juga begitu. Datang sama yang ketiga, sama, semuanya gak ada yang mau cerai. Padahal laki ini sudah apa? Sudah gak punya apa-apa. Kenapa? Karena akhlak. Karena apa? Akhlak. Si perempuan rela ya untuk memberikan dia ongkos datang menggilir kepadanya, tidak perlu berikan nafkah apa-apa. Yang penting kamu tetap suami saya. Nah kalau laki-lakinya kurang baik kan, gimana kira-kira? Begitu mulai rezekinya seret sempit, nggak punya apa-apa, istri bilang sekarang kita akan balas. Dulu perbuatan kamu, ya sekarang sengaja. Si perempuan mulai petantang petenteng depan dia, nggak menghargainya, sampai si laki-laki stroke. Laki-lakinya apa? Stroke. Akhirnya si laki-laki stroke, si perempuan abaikan, anak-anaknya pun mengabaikan, karena nggak ada apa? Nggak ada waqaddimu li anfusikum. Coba kalau sebelumnya dia punya deposit kebaikan, sakit pasti anaknya satu persatu akan peduli, begitu pula istrinya. Demikianlah para jamaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.